Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ani Pinani, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya bersama dengan Bu Puji Lestari selaku rekan sejawat saya yang mengajar di kelas 5. Selamat pagi Bu Nini. Selamat pagi Bu Ani. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Di mana tujuan percakapan praobservasi ini adalah sebagai awal panjenengan nanti sebelum masuk ke dalam kelas agar lebih siap dan percaya diri dalam mengajar anak-anak dan bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran kepada anak-anak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya, yang pertama melalui sumber belajar yang beragam, peserta didik mampu mengidentifikasi urutan siklus air secara tepat. Sedangkan yang kedua, setelah melakukan demonstrasi dan diskusi kelompok, nantinya peserta didik ini mampu memahami definisi urutan siklus air secara benar. Itu tujuan belajaran. Untuk yang kedua, bagaimana area pengembangan yang akan dicapai? Untuk area pengembangannya itu dapat meningkatkan pemahaman murid tentang urutan siklus air secara tepat. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ini diterapkan di dalam kelas, mulai dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Untuk strategi pembelajarannya yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar murid. Sedangkan model pembelajarannya yaitu PJTL, di mana kepanjangannya yaitu Project Based Learning. Metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, mendemonstrasikan dan presentasi dua-duanya. Nah, bagaimana media pembelajaran nanti yang akan digunakan dalam pembelajaran? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan yang pertama ada poster tentang siklus air, yang kedua ada dioramanya juga, yang ketiga ada montase serta video pembelajaran yang menjelaskan tentang alur terjadinya siklus air. Kapan Ibu Nini akan melaksanakan pembelajaran tersebut dan di hari apa, jam berapa? Mungkin saya akan melaksanakan di hari Jumat dari pukul 7 sampai 2 jam pembelajaran. Nah, nanti di hari Jumat itu saya akan mengobservasi kelasnya Bu Nini. Setelah nanti saya observasi, saya akan melaksanakan percakapan lagi pasca observasi bersama dengan pengajar kita. Terima kasih Bu Nini atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semua sehat. Sehat. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa nak? Saya. Ada. Siapa yang tahu kenapa Mbak Zahira hari ini tidak masuk sekolah? Ya, kita doakan semoga apa? Teman kita yang dalam kondisi sakit didoakan supaya cepat apa? Sembuh. Supaya kita bisa belajar bersama lagi dengan bahasa Iya. yang sehat, dijaga ya kesehatannya. Jangan sampai apa? Lupa. Dan siapa tadi yang masih belum sarapan? Ada yang belum sarapan hari ini? Mas Bima sudah? Sarapan apa Mas Bima? Sarapan apa tadi?
Suka telur ya berarti ya. Ada yang makan nasi goreng hari ini sarapan? Oh, Mbak Alfiza sama Mbak Rafa sarapan nasi goreng ya. Diusahakan sebelum berangkat ke sekolah ya, kalian harus sarapan terlebih dahulu. Ya, jangan sampai nggak sarapan. Apa akibatnya bila kita tidak sarapan? Lemas ya, Mbak Rara. Tidak fokus untuk berpikir nanti kalau ada pembelajaran atau tugas ya. Lemas kok mengerjakan soal kalau kita sarapan, apa yang terjadi pada tubuh kita? Semangat kita, semangat belajar ya. Terus apa lagi? Fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang sebelum guru nih membuka pelajaran hari ini, mengajari kalian, kita nyanyi dulu yuk. Mau ya? Mau. Pasti kalian sudah pernah dengar lagu ini. Coba berdiri semua sih. Ya, kita nyanyi dulu ya. Kita biar apa? Refresh ya. Biar kita santai dulu. Nah. Boleh ada yang joget boleh. Suara baik. Bentar ya. Proses terjadinya siklus air. Kelompok 3. Pelajaran yang ada di buku kalian ya. Sekarang perhatikan pelajaran dari siklus air pada kelompok 1. Kita memperhatikan bersama Pak video pelajaran. Kalian simak ya. Nanti ada pertanyaan dari guru nih setelah kalian melihat video pembelajaran tersebut. Kelompok 2 belajar siklus air. Apa sih siklus air itu? Tadi sudah dijelaskan. Kalian langkah-langkah dari siklus air urutannya itu seperti apa? Ya, lihat. Yang nggak kelihatan bisa kiri. Sekarang mungkin kelompok 3 kita menekan. Nah, tadi yang diisi di sini dalamnya apa? Air panas. Seolah-olah air apa ini? Air laut yang terkena panas sinar matahari. Di sini mengalami apa ini? Penguapan. Pinter apa tadi? Kalau air laut yang mengalami penguapan disebut apa? Evaporasi. Ya. Setelah makanan jadi lihat kita amati, kalau sudah menguap membentuk apa? Awan. Nanti awannya terjadi apa? Hujan apa tidak? Nanti ada kalian perhatikan ya. Diperhatikan. Nah, maju. Ayo, yang tidak kelihatan bisa maju di situ. Air lautnya mengalami penguapan. Penguapan ya. Lama-kelamaan akan menjadi awan, menggumpal menjadi awan. Yang disebut dengan apa? Jadi mulai penguapan. Kondensi.
setelah kondensasi bergeser menjadi presipitasi. Presipitasi itu nanti turun hujan. Kita perhatikan dulu. Ya, setelah turun hujan, air meresap ke dalam tanah. Ini disebut apa? Infiltrasi tadi ya, infiltrasi. Perhatikan yang satu. Diperhatikan nanti ada tetesan air enggak? Untuk kelompok 2, posternya diperhatikan. Gambar apa ini? Tahu urutannya siklus air gimana? Pertama, evaporasi. Ya, apa itu evaporasi? Proses ketika air Mengalami penguapan, naik lagi menggumpal menjadi awan. Yang disebut apa? Kondensasi. Setelah jadi kondensasi bergeser ke sini. Nah, mengalami awan apa ini? Awan apa menjadi awan apa? Mendung. Akhirnya turun hujan. Yang disebut apa? presipitasi. Akhirnya air hujannya turun ke mana? Turun ke tanah melalui apa? Pori atau celah tanah. Ya, turun kembali ke bumi lagi. Disebut apa itu? Presipitasi. Kalau yang di sini tadi, kalau penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan kemarin apa namanya? Yang tadi infiltrasi. Kalau tumbuhannya air yang hujan tadi turun ke tanah meresap ke bawah, itu disebut infiltrasi. Yang transpirasinya apa? Penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Saya perhatikan lagi ya. Nanti ada kerja kelompok yang akan bahas tentang ini ya. Sekarang kalian pahami dulu, kalian catat dulu. Ayo keluarkan bukunya. Catat dulu ya. Apa itu siklus air? Bagaimana urutannya? Untuk kelompok 3,1 sudah paham apa belum? Apa yang didapatkan tadi setelah menonton video? Tentang siklus air. Apa siklus air itu? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, setelah melihat video ini, urutan dari siklus air itu apa ya, Pak? Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, Dan infiltrasi. sekarang dulu ingin tahu evaporasi itu apa? Penguapan Dari dari laut, sungai, danau. ya mengalami penguapan. Kemana? Membentuk apa? Awan. Ya, itu namanya apa? Evaporasi. Evaporasi kondensasi. Setelah kondensasi awannya pindah menjadi mendung, akhirnya turun Hujan. Presipitasi. Setelah presipitasi air hujannya turun masuk ke dalam permukaan bumi. Disebut apa itu peristiwanya? Infiltrasi. Di situ ada transpirasi. Apa itu transpirasi? Penguapan dari Pinter. tumbuhan. Pinter dalam penguapan dari Tumbuhan. sudah selesai semua. Sudah. Paham dari media pembelajaran yang sudah diberikan Bu Lili tadi? Videonya sudah disimak? Sudah. Sudah mengerti dari video itu? Kalau ini kelompok 2 sudah ngerti apa belum? Sudah. Dari posternya sudah paham langkahnya, urutannya? Sudah. Sudah. Sekarang kelompok 3 ada hujan nggak yang turun? Nah ini ada ya. Jadi ini menunjukkan kalau ada siklus air. Ini namanya hujan. Ya, sudah paham? Kalau dari sini, nah apa tadi siklus air? Siklus air dalam proses
Tuh, siklus air. Ayo perhatikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Perhatikan sini. Setelah kalian mempelajari pada media pembelajaran tersebut ya, sudah paham semua? Sudah. Paham? Apa sih siklus air itu? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Kita perhatikan di sini gambarnya. Di situ ada evaporasi. Akhirnya menggumpal menjadi apa? Disebut apa? Kondensasi. Apanya bergeser menjadi Presipitas. belum mendung dulu ya. Akhirnya turun Hujan. Disebut apa peristiwa itu? Presipitasi. Dan akhirnya ke sini. Nah, menembus celah-celah permukaan bumi. Disebut apa lagi di sini? Boleh lupa lagi. Transpirasi. Di situ ada transpirasi. Apa itu transpirasi? Penguapan dari Penguapan dari tumbuhan. Nah, itu transpirasi ya. Bukan hanya air laut, air sungai ataupun danau yang mengalami penguapan ya, tetapi tumbuhan juga mengalami Penguapan. Nah, sudah pintar makanya tadi ada evaporasi atau transpirasi, itu proses urutan siklus air. Yang kedua ada kondensasi. Selanjutnya Presipitasi. yang terakhir Infiltrasi. sudah ya, dijelaskan dulu nih. Evaporasi adalah, dibaca yang keras Mbak Rere. Membawa air yang awan di laut, rawa sungai dan tanaman pemanasan dari sinar matahari. Ini evaporasi ya. Selanjutnya, apa itu transpirasi? Mas Ivan, apa itu transpirasi? Proses adalah proses penguapan air dari lautan awan. Uap air akan berada di udara membentuk gumpalan air di atmosfer. Sekarang Mas Loyan, apa itu kondensasi Mas Loyan? Kondensasi atau pengembangan adalah proses perubahan wujud uap air menjadi cair dan kembali dalam bentuk titik air di awan. Iya. Sekarang ya, selanjutnya presipitasi. Mbak Janes baca presipitasi itu apa Mbak Janes? Presipitasi atau hujan adalah proses jatuhnya titik air ke permukaan bumi. Presipitasi terjadi karena awan tidak mampu menampung air lagi. Mengincar itu presipitasi ya. Terjadinya hujan karena awan sudah tidak bisa menampung air. Sekarang Mas Bima, apa itu infiltrasi Mas? Infiltrasi adalah proses air menyerap ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah. Nah, sudah mengerti semua? Sudah. Untuk memantapkan pemahaman kalian tentang proses siklus air sebelum kita melaksanakan kerja kelompok, nyanyi lagi yuk. Jadi ya, mau? Kalian lebih mantap lagi, bisa mampu memahami apa sih siklus air itu, apa bagaimana sih urutan dari terjadinya siklus air itu. Nah, melalui lagu ini, coba sekarang berdiri. Ayolah kita lihat seperti apa proses
tugasnya masing-masing ya, menjelaskan tentang apa itu siklus air dan urutan dari siklus air. Kelompok 1 membuat mind mapping ya, kalian buat sebagus mungkin. Nah, kelompok 1 ya, kalian kerjakan bersama-sama, bergotong royong berkelompok. Kerjakan mind mapping. Ayo, untuk kelompok 2, kalian menggambar proses siklus air. Ya, sesuai dari gambar yang sudah kalian pelajari tadi. Gambarkan siklus air beserta proses urutannya, bagaimana urutannya tadi. Nah, ayo, yang warna yang bawa, silahkan ya, dikeluarkan. Ayo saling bekerja sama, membantu. Untuk yang kelompok 3, lemnya sudah dibawa. Ya, tidak usah beli ya. Kerjakan montase ini, tempelkan sebagus mungkin ya, seperti contoh tadi. Ini buat awannya nanti ya. Kalian tempel. Mati kok. Ayo bekerja sama. Lemnya dikeluarkan. Kalian jelaskan pada lembar itu nanti apa itu siklus air, bagaimana urutannya. Ayo. Apa tugasnya? Ayo lemnya buka berapa? Ambil lemnya dulu. Ayo ini lemnya, satu lagi. Bagaimana prosesnya? Yang lain menempel. Apa yang menempel, semuanya menempel. Ada yang bawa lem di sini? Ada yang bawa lem? Bawa lem? Ada bawa lem ya? Ini. Iya, bayar. Ya, diletakkan dulu baru itu. Dari hasil diskusi kelompok 2, ayo maju ke depan. Semua perhatikan ya, semua perhatikan. Ayo Ra. Kami dari kelompok 1 ingin membantu
dari kelompok satu. Ayo Pak, kalian perhatikan kelompok 2. Ini hasil dari kelompok 1. Ayo perhatikan. Ya, sudah ya. Nah, ini kelompok berapa? Hasil dari kelompok berapa ini? 1. Sekarang bagaimana tanggapan kalian tentang hasil diskusi dari kelompok 1? Sudah bagus ya? Nah, gitu ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih A. Terima kasih kelompok 1. Kembali ya. Sekarang giliran kelompok 2. Bagus sekali hasilnya, mappingnya. Kelompok 2 maju ke depan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan ya. Perhatikan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Dibalik, tinggal menjelaskan. Ada yang baca, ayo silakan perkenalkan dulu. Kelompok 1 diperhatikan, kelompok 2 ini. Halo, kelompok 1. Ayo perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ayo kalian jelaskan sekarang yang kalian perhatikan. Tetap dibalik ini Sakila. Balik. Nah, ayo jelaskan. Siklus air 1. Yang pertama apa? Evaporasi adalah proses ketika air di permukaan tanah atau perairan berubah menjadi uap air karena adanya panas. 2. Kondensasi adalah proses ketika uap air yang berada di atmosfer menjadi dingin membentuk titik-titik air menjadi awan. 3. Presipitassi adalah proses ketika titik air di awan jatuh dalam bentuk hujan salju, hujan es. 4. Infiltrasi menyerapnya air ke dalam tanah. Transpirasi adalah proses di mana tanaman melepaskan uap air ke atmosfer melalui siklus kecil pada daun. Sekarang langkah di sini gimana caranya? Yang pertama apa ini? Gimana? Tunjukkan. Jalannya siklus saya gimana? Pertama dulu evaporasi. Yang kedua Transpirasi. yang kedua ini apa ini? Kondensasi. Yang ketiga Presipitasi. Yang keempat Infiltrasi. apa itu transpirasi? Penguatan yang dilakukan oleh tubuh. Gimana untuk kelompok 1 dan kelompok 3 sudah paham? Sudah jelas yang disampaikan oleh kelompok 2? Perhatikan hasilnya. Bagus apa enggak? Dipahami apa enggak? Bisa apa? Untuk kelompok 3. Perhatikan. Ini hasil dari kelompok 2 bagaimana? 1. Sudah jelas apa belum? Sudah. Sekarang kasih aplaus untuk kelompok 2. Yang terakhir adalah kelompok 3. Ayo maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dan 2 menyimak ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok 2. Ayo maju ke depan. Semua perhatikan ya, semua perhatikan. Ayo Ra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hasil dari kelompok 1. Ayo diperhatikan ya, sudah ya. Nah ini kelompok berapa? Hasil dari kelompok berapa ini? 1. Sekarang bagaimana tanggapan kalian tentang hasil diskusi dari kelompok 1? Sudah bagus ya? Nah, ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih A. Terima kasih kelompok 1. Kembali ya. Sekarang giliran kelompok 2. Bagus sekali hasilnya, mappingnya. Kelompok 2 maju ke depan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan ya. Perhatikan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Tetap dibalik ini sajalah. Nah, ayo jelaskan. Siklus air 1. Yang pertama apa? Evaporasi adalah proses ketika air di permukaan tanah atau perairan berubah menjadi uap air karena adanya panas. 2. Kondensasi adalah proses ketika uap air yang berada di atmosfer menjadi dingin membentuk titik-titik air menjadi awan. 3. Presipitassi adalah proses ketika titik air di awan jatuh dalam bentuk hujan salju, hujan es. 4. Infiltrasi menyerapnya air ke dalam tanah. Transpirasi adalah proses di mana tanaman melepaskan uap air ke atmosfer melalui siklus kecil pada daun. Sekarang langkah di sini gimana caranya? Yang pertama apa ini? Gimana? Tunjukkan. Jalannya siklus air gimana? Pertama dulu evaporasi. Yang kedua Transpirasi. yang kedua ini apa ini? Kondensasi. Yang ketiga Presipitasi. Yang keempat Infiltrasi. apa itu transpirasi? Penguatan yang dilakukan oleh tubuh. Gimana untuk kelompok 1 dan kelompok 3 sudah paham? Sudah jelas yang disampaikan oleh kelompok 2? Perhatikan hasilnya. Bagus apa enggak? Pahami apa enggak? Bisa paham? Untuk kelompok 3 perhatikan. Ini hasil dari kelompok 2 bagaimana? Sudah jelas apa belum? Sekarang kasih aplaus untuk kelompok 2. Yang terakhir adalah kelompok 3. Ayo maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dan 2 menyimak ya. Nah, ya, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Yo. hasil diskusi kami. Apa itu? Siklus Siklus air, evaporasi
ini montase dari kelompok 3. Bagus apa enggak? Bagus. Materinya bisa dipahami apa enggak? Bisa. Nah, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kalian sudah mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kalian masing-masing. Mulai dari kelompok 1, bisa duduk. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 buat apa? Kelompok 1? Main. Kelompok 2 buat apa? Gambar tentang siklus air dan urutan dari siklus air. Untuk kelompok 3 tadi membuat apa? Apa itu namanya? Montase. Ya, montase sama urutan dari siklus air. Nah, setelah kita mempelajari tadi ya, dari awal sampai akhir, sampai di tugas kelompok, kesimpulan yang dapat kita ambil apa yang pertama? Mengetahui siklus air, kata Mbak Tata, pintar. Apa sih siklus air itu tadi? Proses kita belajar apa tadi? Urutan siklus air. Yang pertama apa tadi? Evaporasi, kondensasi, yang ketiga presipitasasi, yang keempat infiltrasi. Sudah tahu pengertiannya tadi ya? Sudah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Refleksinya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dari guru hari ini? Senang apa enggak? Senang. Apa enggak? Senang. Jangan semangat di satu pembelajaran saja ya. Semua pelajaran harus kalian ikuti dengan semangat. Saya tepuk semangat. Tepuk semangat. Bahagia ya? Iya. Nah, adakah kesulitan tadi yang kalian hadapi? Kerja kelompoknya ada kesulitan apa enggak? Kerja kelompok? Berarti kalian sudah memahami tentang materi siklus air. Nah, tugas berikutnya, ini ada tugas untuk kalian, PR di rumah. Ya. Kerjakan PR di rumah, mengerjakan soal ya. Dikerjakan secara mandiri masing-masing ya. Untuk memantapkan lagi kalian besok diumpulkan. Dan tidak hanya ini saja PR-nya ya. Dipelajari materi berikutnya pada halaman selanjutnya tentang magnet. Ya, dipelajari untuk minggu depan pertemuan selanjutnya ini akan menjelaskan tentang materi tentang magnet. Nah, sudah sekarang dikemas dulu PR-nya, dimasukkan dalam kelas. Hasilnya, ya, hasil diskusinya dikumpulkan. Hasil diskusinya dikumpulkan. Ini kalau sini apa? Dikemasi barangnya, kita persiapan. Sudah selesai dikemas?
Aziza, siapkan. Siapkan berdoa. Ayo. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam. Teman-temannya jauh ya, ditunggu di dalam gerbang ya. Kita sudah jemput, boleh langsung pulang. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nini. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Bu Nini gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pertanyaan terkait kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita sudah melakukan pra observasi dan observasi teknis. Nah, tujuan untuk pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Nini di kelas. Ada beberapa pertanyaan pada kegiatan pasca observasi ini yang akan saya tanyakan kepada Bu Nini. Untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana perasaan Ibu Nini terkait jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu Nini lakukan? Untuk perasaan saya ketika melaksanakan observasi pembelajaran kemarin, awalnya saya merasa tegang dan grogi. Tapi alhamdulillah kegiatan pembelajaran akhirnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan target yang saya capai. Nah, Bu Nini, tadi Bu Nini menyampaikan tentang target pembelajaran. Apa target pembelajaran yang Bu Nini laksanakan itu sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan keinginan saya. Terus bisa diceritakan Bu Nini seperti apa target yang dicapai itu? Ya, target saya dengan berbagai sumber belajar kemarin yang saya buat berdasarkan gaya belajar siswa, akhirnya mereka mampu mengidentifikasi bagaimana urutan terjadinya materi dari siklus air. Terus mereka juga bisa menjelaskan dengan mudah dengan versi gaya belajar mereka masing-masing. Selain itu, mereka juga menjadi berani dan percaya diri dalam mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi mereka di depan kelas. Serta materi yang saya jelaskan mampu mereka pahami dengan mudah. Itu untuk target pembelajaran. Untuk area pengembangan, bisa diceritakan apa area pengembangan yang dicapai dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Untuk area pengembangan yang saya capai, yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi urutan terjadinya siklus air, proses siklus air. Yang kedua, yaitu meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerjasama serta mampu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya di depan kelas dengan penuh rasa percaya diri
dan berani kayak seperti tadi yang saya jelaskan di depan ya Bu Ami. Sedangkan yang ketiga yaitu meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran gratis. Berdasarkan area pengembangan sudah disampaikan tadi, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan saya. Untuk pelaksanaan tadi kira-kira itu ada kendala seperti apa Bu? Yang menghadapi Kendala yang saya hadapi ketika observasi pembelajaran kemarin mungkin pada keterbatasan waktu ya Bang ya. Karena dalam pembelajaran diferensiasi tersebut itu menurut saya memerlukan perencanaan, pelaksanaan yang lebih kompleks sehingga saya kemarin mengalami kesulitan dalam pengelolaan waktunya. Jadi dalam memberikan perhatian kepada satu kelompok dengan kelompok yang lain, terutama jika materi siklus air ini diajarkan secara mendalam melalui berbagai metode yang berbeda. Itu kendala yang saya hadapi kemarin. Dari kendala yang Ibu Nuri hadapi tadi, solusi apa yang Ibu berikan untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk solusinya, yang pertama saya juga harus dapat menentukan tujuan belajar secara jelas dan spesifik. Jadi saya harus memfokuskan pada beberapa konsep utama dalam materi yang saya ajarkan nanti supaya siswa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Yang kedua mungkin saya harus menentukan waktu yang secara tepat untuk setiap metodenya yang akan saya gunakan. Misalnya saja 15 menit untuk menjelaskan materi dasar, 20 menit untuk aktivitas kelompok, sedangkan mungkin 10 menit untuk diskusi atau tanya jawab. Untuk yang ketiga yang saya lakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu saya harus memanfaatkan pembelajaran teman sebaya. Nah, di sini maksudnya siswa yang lebih cepat menguasai materi bisa saya jadikan mentor untuk mengajari temannya yang mengalami kesulitan ya, yang memerlukan perhatian tambahan pada waktu mengikuti pembelajaran tersebut. Dengan ya seperti itu ya. Nah, untuk rencana tindak lanjut ke depannya apa yang akan Rencana tindak lanjutnya yang pertama mungkin saya akan menerapkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran diferensiasi baik itu diferensi konten, proses ataupun project ya Boni dengan mengintegrasikan dengan KSP ya. Yang kedua meningkatkan kompetensi diri saya dengan mengikuti berbagai macam pengembangan, penyusunan, pedoman dan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Untuk yang ketiga mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menciptakan bagaimana cara pembelajaran di kelas itu akan menjadi lebih menyenangkan